Halo sahabat Weekly, sangat disayangkan bila seorang anak terpaksa menyaksikan sebuah kejadian yang mengerikan di mana orang tua mereka menjadi korban. Pastilah si anak akan merasa terkejut dan ketakutan saat berada di tengah-tengah kejadian seperti itu. Sebuah pengalaman pahit yang berubah menjadi trauma. Trauma sangat berpengaruh pada pertumbuhan serta pembentukan kesehatan mental seorang anak. Bisa saja suatu hari ketika dewasa, muncul dorongan untuk melakukan hal yang sama seperti pengalaman pahit yang dilihatnya. Seperti kasus berikut ini. Robert dan Loretta Todd, istrinya, tinggal di Salem, Pennsylvania. Pasangan itu dikaruniai 2 orang anak, Anthony dan adiknya Chrissy. Robert Todd adalah seorang guru yang sangat disegani di kota kecil Salem. Sosoknya yang karismatis sangat dihormati di tengah masyarakat di sana. Tetapi citra yang baik itu tidak menggambarkan Robert sesungguhnya. Ternyata dia adalah suami yang buruk dan tidak setia. Selingkuhannya banyak, di antaranya ada yang masih berusia belasan. Tetapi selingkuhannya yang terakhir, seorang perawat, membuat Robert kewalahan hingga berbuat nekat. Perawat itu minta dinikahi, tetapi Robert tidak mau bercerai dari Loretta. Dia tidak mau citranya yang baik jadi rusak bila berpisah dari istrinya. Robert kehabisan akal, dia mengambil jalan pintas sebagai solusi. Robert meminta mantan muridnya yang bernama John untuk membantunya menyudahi kegalauan hatinya dengan imbalan. Robert memberikan kunci rumah serta alat yang akan digunakan oleh John saat melaksanakan rencana keji Robert. Suatu hari di bulan Maret tahun 1980, John masuk ke rumah Robert dan langsung mendor Loretta, istri Robert. Anthony, putra Robert yang masih balita, menyaksikan semuanya. Meski Loretta selamat, tetapi kejadian ngeri itu terlanjur membekas dan meninggalkan trauma pada Anthony kecil. Robert dan John akhirnya ditangkap. Robert sebagai dalang di balik insiden dijatuhi hukuman 10 tahun, sedangkan John, si pelaksana, hanya dijatuhi 4 tahun. Setelah kejadian itu, Loretta membawa kedua anaknya, Anthony dan Chrissy, pindah ke Connecticut. Loretta kemudian menceraikan suaminya Robert, yang saat itu masih berada di tahanan, dan menikah lagi dengan pria lain. Meski Anthony dan ibunya serta adiknya sudah pindah ke kota lain, tetapi kejadian mengerikan yang disaksikannya pada malam itu terus menghantuinya lewat mimpi. Anthony Todd menikahi Megan, teman masa SMA-nya. Pernikahan mereka berjalan hampir 2 dekade dan dikaruniai 3 orang anak. Keluarga kecil Anthony menetap di kota Colchester, Connecticut. Saat sudah memiliki 2 orang anak, pada tahun 2010, Anthony bertemu kembali dengan ayahnya yang sudah bebas dari tahanan. Namun, sepertinya pertemuan itu tidak berjalan dengan baik, hingga Anthony memutuskan semua hubungan dengan ayahnya setelah 2 kali bertemu. Anthony membuka usaha sebuah klinik terapi fisik di kota Colchester. Mirip seperti ayahnya yang disegani banyak orang, Anthony juga mewarisi karisma itu. Bedanya, Anthony tidak doyan selingkuh. Bagi Anthony, keluarga menjadi nomor 1. Dia sangat mencintai Megan istrinya serta ketiga anak mereka. Anak-anak mengikuti program homeschooling dan Megan yang jadi gurunya. Megan bertanggung jawab mengurus mereka, sedangkan Anthony sebagai kepala keluarga menjadi satu-satunya penopang kehidupan. Berkat karismanya, Anthony disukai banyak orang. Hal itu berdampak pada bisnisnya. Klinik terapi fisik milik Anthony jadi terkenal dan sukses. Seiring dengan kesuksesan klinik milik Anthony, keuangan keluarga mereka pun membaik. Anthony kemudian memboyong keluarganya pindah ke area Celebration yang ada di Florida. Sebuah rumah yang berlokasi di dekat taman bermain Disney Orlando disewanya.
Kepindahan mereka membuat Anthony semakin sibuk karena harus mondar-mandir untuk mengurus kliniknya. Dia hanya bisa bertemu dengan anak-anaknya setiap akhir pekan, selebihnya dihabiskan di Connecticut untuk bekerja. Anthony menghambur-hamburkan uang tanpa perhitungan, dan buruknya pengelolaan keuangan klinik miliknya berdampak pada operasional usaha yang jadi satu-satunya sumber penghasilan. Besar pasak daripada tiang, begitu kira-kira kondisi keuangan Anthony. Anthony kemudian memutar otak untuk mencari jalan keluar dan muncullah ide untuk mengambil pinjaman dengan bunga tinggi. Kira-kira mirip pinjol saat ini. Buka lubang tutup lubang, Anthony melunasi hutang dengan hutang lain. Pinjamannya membengkak hingga dia berhutang ke 30 tempat. Anthony kemudian menjual rumahnya di Connecticut, tetapi masih saja tidak cukup. Dia kembali menemui jalan buntu. Anthony bingung bagaimana cara melunasi semua hutang itu hingga dia mendapat ide gila untuk memalsukan data pasien. Rencananya, Anthony akan membuat data perawatan abal-abal seolah-olah pasien masih menerima perawatan di kliniknya padahal tidak. Kemudian, biaya atas perawatan itu ditagihkan ke perusahaan asuransi. Setelah cair, dananya dipakai untuk melunasi hutang. Aksinya berjalan cukup baik. Dari setiap pasien yang datanya dipalsukan, Anthony bisa meraup dana ribuan dolar. Bila ditotal-total, maka Anthony berhasil mengambil dana asuransi ratusan ribu dolar sejak tahun 2015. Namun, aksi tipu-tipu itu ketahuan pihak berwenang. Pada tanggal 21 November tahun 2019, Anthony mendapat kabar akan dilakukan penyelidikan karena pihak berwenang curiga ada kecurangan dalam klinik miliknya. Pihak berwenang kemudian menggeledah klinik Anthony, yang membuat pria itu terpaksa menutup klinik sementara. Saat itu Anthony tahu aksinya tertangkap basah. Pihak berwenang akan segera mengungkap semuanya dan Anthony yakin dia akan berakhir di penjara. Anthony pun memutuskan untuk mengaku. Sebelum penyelidikan dilaksanakan, Anthony meminta izin untuk pulang ke Florida menjenguk Megan dan anak-anaknya. Dia berjanji kepada petugas akan kembali ke Connecticut pada akhir Desember untuk menjalani pemeriksaan. Tetapi Anthony ingkar janji. Menjelang hari Natal pada tanggal 22 Desember tahun 2019, bibi Megan, Christy, menghubungi ponakannya. Tetapi Megan tidak mengangkat teleponnya dan hanya menjawab lewat pesan singkat. Kepada bibinya, Megan mengatakan dia sedang pergi berlibur keluar kota bersama keluarga. Sejak saat itu, komunikasi terus berlanjut antara Anthony dan Megan dan keluarganya lewat SMS. Dalam salah satu pesan singkat, Megan mengatakan keluarganya terserang flu, hingga tidak bisa berbicara di telepon. Seminggu setelah itu, Chrissy, adik Anthony, mulai khawatir. Akhirnya pada tanggal 29 Desember tahun 2019, Chrissy menghubungi polisi dan meminta agar mereka bisa memeriksa kondisi Anthony dan keluarganya. Namun saat petugas tiba di rumah Anthony yang berada di Jalan Rivers Place, kondisinya seperti rumah tidak berpenghuni. Semua jendela tertutup rapat dan pintu terkunci. Mereka kemudian mencoba mengetuk, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian, mereka pun meninggalkan area itu. Selain Chrissy, pemilik rumah yang disewa Anthony juga menghubungi pihak berwenang. Anthony menunggak pembayaran sewa rumah, dan dia berniat menagihnya, namun gagal menemukan Anthony. Dia kemudian menempelkan surat pengusiran pada pintu rumah, namun tampaknya tidak ada seorang pun yang menyentuh surat itu. Saat pemilik rumah mengetahui banyak yang mencari Anthony, dia segera menghubungi pihak berwenang untuk memastikannya. Di saat bersamaan, agen federal yang mengusut kasus klinik milik Anthony juga menghubungi kepolisian Florida. Mereka mencari pria berusia 44 tahun itu karena tidak juga datang sesuai janjinya. Memasuki tahun baru 2020, keluarga Anthony masih belum mendengar kabar darinya.
Akhirnya, adik Anthony, Chrissy, kembali meminta polisi melakukan pengecekan sebanyak 2 kali. Namun, tetap saja tidak berhasil menemukan Anthony. Pada tanggal 13 Januari tahun 2020, agen federal berencana melakukan penangkapan Anthony sebagai tersangka dalam kasus yang terjadi di kliniknya. Ditemani petugas kepolisian lokal, agen federal mendatangi rumah Anthony Todd. Setelah beberapa kali mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Mereka mencoba membuka pintu depan yang ternyata tidak terkunci dan langsung masuk ke dalam. Begitu mereka berada di dalam rumah, bau busuk yang sangat menyengat menusuk hidung menyambut mereka. Sebagai petugas yang berpengalaman, mereka menduga bau busuk itu adalah sebuah tanda kematian. Tak lama terlihat Anthony menuruni tangga dari lantai 2. Ketika para petugas menanyakan di mana keberadaan keluarganya, Anthony mengatakan bahwa anak-anaknya sedang menginap di rumah teman dan istrinya sedang tidur di lantai 2. Anthony sempat memanggil Megan dari lantai bawah, tetapi tidak ada respon. Para petugas langsung melingkarkan borgol ke pergelangan tangan Anthony dan menyeretnya keluar dari rumah. Setelahnya, beberapa petugas langsung naik ke lantai 2 untuk mencari sumber bau busuk tadi. Jawabannya mereka temukan di kamar utama. 4 selimut menutupi 4 tubuh yang terbujur kaku di atas kasur utama dan kasur tambahan di sebelahnya. Seekor anabul juga ditemukan dalam kondisi yang sama, tergeletak tak jauh dari sana. Keempatnya terlihat mengenaskan. Warna ungu kebiruan menjadi indikasi mereka sudah tidak bernyawa selama beberapa minggu yang lalu. Kepada petugas, Anthony mengaku baru saja minum obat batuk dengan tujuan mau bundir. Petugas membawa Anthony ke rumah sakit dan di sanalah Anthony mengaku sebagai pelaku di balik kematian keempat orang yang dicintainya. Selama menunggu persidangan, Anthony merubah pengakuannya beberapa kali. Kepada Chrissy adiknya, Anthony mengaku tidak ingat apa-apa tentang kejadian itu. Memorinya selama beberapa minggu belakangan seolah menghilang dan tidak tahu apa yang terjadi serta mengapa dia berada di penjara. Sebuah surat setebal 27 halaman ditulis oleh Anthony kemudian dikirimkan kepada ayahnya Robert. Hal itu cukup aneh mengingat Anthony sudah memutus hubungan dengan ayahnya cukup lama. Namun mengapa seakan keduanya memiliki hubungan yang dekat? Dalam surat itu Anthony merubah ceritanya tentang lupa ingatan. Kali ini dia mengatakan bahwa pelakunya adalah Megan. Wanita berusia 42 tahun itu disalahkan oleh Anthony. Berlagak sebagai pahlawan, Anthony mengaku selama ini dalam setiap pengakuan dia berusaha menutupi kesalahan Megan. Dia menyebut Megan mengalami tekanan dan beberapa kali mencoba bundir akibat penyakit yang dideritanya. Aksi Megan dilakukan saat Anthony tidak berada di rumah. Begitu pengakuan Anthony dalam suratnya kepada Robert. Namun anehnya saat diinterogasi oleh penyidik, pengakuan Anthony berubah lagi. Anthony mengaku dia dan istrinya sepakat untuk mengakhiri keluarga mereka dan pindah ke alam lain bersama-sama demi menyelamatkan jiwa mereka dari hari kiamat. Anthony memberikan penjelasan terperinci tentang bagaimana dia menghabisi satu persatu anggota keluarganya. Detailnya terlalu mengerikan untuk ditulis. Setelah selesai dengan aksinya, Anthony membawa keempatnya ke kamar utama. Kemudian mengatur posisi mereka seolah sedang tidur. Tubuh tak bernyawa itu kemudian diselimuti satu persatu agar tetap hangat. Begitu kata Anthony. Aksi kejinya itu terjadi sebelum hari Natal tahun 2019 dan para korban baru ditemukan pada tanggal 13 Januari 2020. Hal itu berarti Anthony Todd menghabiskan waktu bersama jasad selama berminggu-minggu. Setelah persidangan yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 15 April tahun 2022, Anthony Todd dinyatakan bersalah atas aksinya dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Pengadilan memutuskan tidak akan menuntut hukuman mati karena Anthony Todd dianggap mengalami gangguan mental.
Banyak pakar menilai bahwa aksi yang dilakukan oleh Anthony yang tega terhadap keluarga yang dicintainya adalah buah dari trauma yang dirasakannya pada masa kecilnya. Itulah akhir kasus kali ini. Stay safe, stay healthy, and I will see you all in the next case. Terima kasih.